ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak Ibu hadirin hadirat jamaah pengajian Masjid Baitus Salam rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini monggo kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan kembali di majelis yang insya Allah barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, tema kita pada malam ini adalah ketika nasihat sudah tidak didengar. Sebagai muslim, kita itu diingatkan oleh Allah untuk selalu saling menasihati. Surat yang terkenal di antara kita adalah surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Demi waktu, demi masa, demi waktu asal, sesungguhnya manusia itu rugi, kecuali orang yang beriman, beramal sholih, dan saling berwasiat kepada kebenaran dan kesabaran. Nah, di kalimat terakhir saling berwasiat. Wasiat itu ya nasihat, saling menasihati. Dua hal yang perlu saling menasihati, yaitu tawassaw bil haqqi, kebenaran. Yang kedua adalah as-sabr wa tawassaw bis sabr, saling berwasiat pada kesabaran. Nah, idealnya sebagai muslim, sebagai mukmin, kita itu saling berwasiat. Dan saling ini kan berarti seperti mutawa'ah, hubungan simbiosis mutualisme. Ya, yang ngasih nasihat dia nyaman, sing dinasihati ya nyaman. Kapan-kapan kita itu nasihati, kapan-kapan kita itu dinasihati. Tumbuh ketemu tutup, podo menai. Nah, ini idealnya. Tapi dunia itu didesain oleh Allah tidak ideal. Makanya orang yang mengharapkan sesuatu yang ideal di dunia ini ya tidak ketemu. Pasti ditemukan titik tidak ideal. Nah, dari sini maka ada sesuatu yang idealnya kita itu saling berwasiat, saling menasihati. Kalau si A sama si B itu berteman, si A salah, si B menasihati. Kalau si B yang salah, ya si A menasihati. Dan begitu seterusnya. Nah, Bapak Ibu, ketika menasihati itu kan ada dua kemungkinan. Pertama ditolak, yang kedua diterima. Penolakan yang berkelanjutan itu patut diduga bahwa dia sudah tidak bisa dinasihati, kan begitu. Makanya sesuai dengan judul kita, kalau nasihat sudah tidak mempan, jadi nasihat sudah tidak didengar, maka apa yang harus dilakukan? Berarti ini nasihat sudah tidak didengar. Kalau masih didengar berarti ya tidak masuk.
Ini yang sudah tidak didengar. Nah, paling tidak ada dua cerita yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah ceritanya Nabi Nuh. Jadi Allah sampaikan di dalam Al-Quran surat Hud ayat 36, wa uhiya ila Nuhin annahu la yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Nah, kalau pertanyaan dalam tema kita adalah bagaimana kalau nasihat sudah tidak bisa didengar? Di sini Nabi Nuh mendapat panduannya. Jadi ada satu cerita, tapi ini cerita Israeliat nih, jadi boleh percaya boleh tidak Bapak Ibu. Imam Ad-Dhahak mengatakan, fada'a alaihim lama akhbar bihadza faqala rabbi la tadar al-ardi minal kafirin dayyara wa qila inna rajulan min qaumi nuhin hamalatnahu ala katifihi falamma rasabi nuhan qala li abihi aqtini hajar fa'aqtahu hajar wa ma bihanu fa'adamahu fa'auhawahu ilaihi annahu la yu'mina min qaumika illa maqad aman. Jadi ayat yang kita baca tadi surat Hud ayat 36 ada cerita ketika suatu saat dari kaumnya Nabi Nuh itu ada seorang laki-laki gendong anak kecil, masih kecil di bopong lah, digendong. Ketika anak kecil ini melihat Nabi Nuh, dia minta pada bapaknya, Pak, saya tolong dikasih batu, pakai waktu dong, kalau panik. Nah, kemudian walama bihino, ternyata waktunya digantung ke Nabi Nuh. Cah cilik posisinya digendong, ndelok Nabi Nuh itu wis jengkel, cekeli watu, wantuk ke Nabi Nuh. Nah, Nabi Nuh bertanya kepada beliau. Kemudian Allah mewahyukan kepada Nabi Nuh, kaummu itu sudah tidak mau mendengar ucapanmu lagi. Yang sudah beriman, yang tinggal itu saja. Yang belum beriman tidak akan nambah, wahai Nuh, tidak akan nambah. Oleh karena itu, kamu jangan bersedih hati terhadap apa yang mereka lakukan. Nah, tipe yang pertama, nek ono wong dikandani angel, bahasane emang gue pikirin. Kudu calon Nabi Nuh kan ngono. Jadi gambarannya, nek dikandani angel, mboten usah njenengan pikir. Kan tadi ayatnya begitu. Fala tabtais bima kanu yaf'alun. Janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ya wis, kandhane angel, ya wis. Nah, kecuali nek anake dhewe. Nabi Nuh masih sedih karena beliau khusus anaknya sendiri yaitu Kan'an. Beliau memang sampai titik darah penghabisan. Tapi yang bukan Kan'an, beliau doa langsung. Informasi akurat dari Allah tidak akan ada yang beriman lagi. Kejadian seperti ini. Selama ini mereka ya mencela, mencemooh, mencaci maki, bahkan menyakiti Nabi Nuh. Begitu ada informasi, tidak ada lagi yang mau mendengar ucapannya, tidak ada lagi orang yang mau beriman, maka Nabi Nuh, nah tadi ya sikapnya yang pertama, boten usah dipikir. Tidak usah sedih ketika nasihat Anda tidak diterima. Gak usah dipikir. Oke. Itu penting loh Bapak Ibu.
Sebab sebagian orang itu stres karena nasihatnya tidak diterima. Sebagian orang itu jengkel, mungsuhan gara-gara usulannya tidak diterima. Aku untungan, kenapa? Karena diusuli moh, dikandani moh. Nah, akhirnya orang itu aku mau di masjid di mana, kenapa? Angel kandani. Nah, kan bisa begitu kan? Bapak Ibu, kalau memang kita sudah ikhtiar, sudah melakukan yang semestinya, lalu kemudian nasihat kita tidak digunakan, ya monggo, berusaha dipikir apa takut. Kita ini mikir yang bisa kita pikir saja. Yang kita tidak bisa pikir, tidak dalam wilayah kita, nggak usah dipikir. Oke, itu yang pertama, Bapak Ibu. Ini cerita. Yang kedua, Nabi Nuh niku ndongakno elek. Nah, kalau ini memang nanti kita lihat dalam perspektif umatnya Nabi Muhammad. Jadi Nabi Nuh niku ndongakno elek. Kenapa Nabi Nuh ndongakno elek? Sebab wong iki mek kafir kabeh. Nek wis mesti kafir kabeh kan kena ndongakno elek. Yang jadi masalah kita hari ini, kadang kita itu ndongakno elek wong Islam sing ora salah. Nah, itu yang akan kembali kepada kita. Kita kadang kena hasutan fitnah, kena hasutan ini, kena informasi ini, lalu kemudian kita ndongakno kepada orang lain yang sesungguhnya dia ini tidak pernah berbuat seperti apa yang kita tuduhkan. Yang kita pahami ternyata salah. Yang kita anggap fakta ternyata hoax. Itu ijazahnya ini. Nah, makanya Bapak Ibu, bahwa Nabi Nuh mendoakan kehancuran untuk kaumnya itu betul. Termaktub di dalam surat Nuh, "Bila tada alal audi minal kafirina tayyar, innaka intadalhum yudillu ibadak, wala yalidu illa fajiron kafar." Itu delok dungane Nabi Nuh, beliau jengkel tenan. "Bidu pengiranku, wahai Tuhan, la tadar alal audi, jangan engkau biarkan di atas muka bumi minal kafirina dayyar, tempat untuk orang kafir." Jadi Nabi Nuh niku ngendikane dalam doa, ya Allah, orang kafir jangan engkau biarkan berada di muka bumi. Nabi Nuh menyampaikan alasan, innaka intadalhum, ya Allah, jika engkau membiarkan mereka masih berada di bumi ini, yudillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba, wala yalidu illa fajiron kafar, dan mereka tidak akan melahirkan kecuali generasi-generasi yang jahat. Wis tetean to niki. Tetean senite. Kon menghancurkan, membinasakan semuanya. Karena apa? Ora tuane, ora bocahe, kuwi elek kabeh. Tapi Nabi Nuh kan pakai data. Datanya dari mana? Dari wahyunya Gusti Allah. Berarti yang divoniskan itu benar. Yang divoniskan itu benar. Artinya Bapak Ibu, bahwa yang dilakukan Nabi Nuh itu pada zaman itu oke, tepat. Nah, Bapak Ibu, ini cerita kembali. Suatu saat Rasulullah itu jengkel kalau wong kafir, karena sahabat-sahabatnya dibunuh, dibantai. Maka Rasulullah melakukan doa yang kurang lebih sama, tapi tidak sama persis, tapi konteksnya sama. Apa itu? Menghancurkan satu kelompok. Kalau Nabi Nuh semua orang kafir, nah ini mau satu kelompok. Nah, satu kelompok itu tujuannya ben binasa, ben hancur, ben wis pokoknya usah. Dan Nabi doanya tidak satu kali, tapi selama 1 bulan setiap sholat wajib. Berarti kalau dengan asumsi standar itu, maka
Rasulullah kurang lebih berdoanya 150 kali. Dan apa yang terjadi? Doa Nabi Muhammad tidak diterima oleh Allah dalam urusan ini. Nah, artinya Bapak Ibu, kalau kita sikapnya kayak Nabi Nuh tadi, untuk umat Nabi Muhammad kok kurang relevan, karena konteksnya beda. Kalau Nabi Nuhnya udah benar, beliau punya data dari Allah, umatnya tidak akan beriman, yang kafir tetap akan kafir. Nah, kita kan tidak punya itu. Sekarang data kita dari mana? Orang ini mau kita nanti ben hancur, ben binasa, ben ilmu, ben datanya dengan seperti media sosial. Nah, data saya nak berapa, saya nak cetok, kok dijadikan basis data. Sing datanya bener, Nabi saja. Nabi itu datanya bener, betul hapus-hapus itu, betul asal itu. Nah, itu saja. Ketika mensikapi sebagaimana Nabi Nuh, ternyata Nabi tidak dikabulkan. Nah, ini faktornya bisa banyak, ya. Faktornya bisa banyak. Tapi intinya Nabi memang melakukan usaha yang sama, sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi Nuh. Tapi Nabi dalam konteks ini beliau tidak diterima oleh Allah. Nah, jadi nek nasihatnya didengar dia, ya rasa dipikir, dan dongake lah, nah dongake, apik apa elek, nah tergantung nek elek kemungkinan ditompo di sini, nek apik, kula jenengan sanggup ora, ana wong elek kandhane angel, dongakno apik ini sanggup napa biasanya sing mboten sanggup awake dhewe. Kula jenengan ora pada betah. Nah, kuping itu pedes itu ya, besok mutu, nesu, ngamuk, macam-macam. Nah, ini cara kita mensikapi ketika ada orang yang atau kelompok atau siapapun yang tidak lagi mendengar nasihat. Itu yang pertama. Yang berikutnya, Bapak Ibu, Allah pernah menjelaskan kepada Nabi. Jadi Nabi Muhammad itu kan yang ngadepi wong kafir kan macam-macam deh. Ono sing nentangan, ono sing ngeten. Nah, Gusti Allah dawuh ngeten. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'andartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawatun wa lahum 'adzabun 'adzim. Dan ini akan informasi, sesungguhnya orang kafir itu sama saja, mereka dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Nah, berarti ini kan informasinya memang kode kalau disebut kewal. Nah, terus sikap ini pun, nah, Bapak Ibu, untuk cerita yang kedua ini, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini berlaku khusus spesifik yang memang orang ini dijatah masuk neraka. Maksudnya yang memang kelakuan ini, contohnya Abu Lahab, ngandani Abu Lahab orang bakal ditompo, lalu orang yang disebut tabat yada Abi Lahab, binasalah kedua tangan Abu Lahab. Nah, ayat itu kan memberikan informasi yang cetok, wis kaya Abu Lahab ora usah dikandani. Ora usah dikandani, wong kaya ngono kok dikandani. Berarti kalau nasihatnya Nabi tidak didengar, Nabi gimana? Ya tidak masalah. Untuk model Abu Lahab ini memang tidak akan mendengar. Nah, jadi kalau Rasulullah mensikapi itu bagaimana? Ya udah, ganti objek saja. Dinasihati tidak mau, ganti orang yang mau dinasihati. Wong sandurnya orang mesti dalam nasihat, dinasihati. Yo wis. Sesederhana itu.
Sesederhana itu Bapak Ibu. Jadi Rasulullah ketika mendengar informasi seperti itu ya wes berarti sini betul. Nah, berarti dari dua ini ada kesamaan, cerita Nabi Nuh sama cerita Nabi Muhammad. Yang pertama sama-sama apa? Betul usah dipikir. Fala tabtais bima kanu yasnamu. Jadi ada usah kamu pikir. Udah. Kalau tidak mau dinasihati ya mau. Nah, yang kedua, dua-duanya itu juga mendoakan. Cuma Nabi Muhammad itu doanya ada dua model. Pertama, orang-orang yang membunuh sahabat-sahabatnya ini didoakan wae. Tapi di suatu saat, kode-kode kaya Nabi Nuh diatur-atur itu, ketika beliau Rasulullah itu ke Taif, ternyata beliau itu juga dirintai batu. Tapi beliau memilih mendoakan yang baik, dan ini yang disampaikan oleh banyak ulama di lingkungan kita. Jadi memang mendoakan yang baik kalau mampu. Hitungan Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kaumku karena mereka orang yang tidak mengerti. Wah, ini itu masih muapi Bapak Ibu. Masalah ini boleh melakoni apa? Angel untuk ngake wong elek, untuk ngake wong jengkel, kalau untuk ngano apik, kadang nendungo juga pada ikhlas. Umpamanya belum ya Allah, Allah. Jadi nadanya itu nada ikhlas, nadanya itu nada kepeksa, nada wapi nanti. Nah, makanya Bapak Ibu seperti itu. Oke, terakhir ini. Nah, pertanyaannya udah 3. Sebenarnya manusia itu sampai di titik tidak bisa dinasihati itu kan ada tahapan. Kalau dalam ulama tasawuf, orang ini kalau dosa dia kena titik jatuh, titik itu. Kalau ono kebu sapi putih, terus kena noda hitam. Nah, noda hitam di antara putihnya sapi itu kalau dalam hati manusia, ya dalam hati manusia itu memang terjadi. Nah, next pisang mungkin tidak begitu ngefek, tapi kedua, ketiga sampai banyak kali maka titiknya akan banyak. Nah, ketika titiknya banyak maka dia itu enggan menerima nasihat, menolak, bukan menolak, enggan, males. Itu berarti sudah kejam. Mengkonek wis nemen Bapak Ibu dikandani wonten ibu, dia tidak mau mendengar. Jadi nasihat kita tidak mau didengarkan oleh dia. Nah, sampai tahapan tertentu namanya qalbul mayyit, nanti hati yang mati, ternyata dia menentang, bukan hanya tidak mau mendengar, tapi menentang, melawan atas nasihat yang sudah diberikan. Nah, itu tahapan-tahapan orang ini bisa sampai ke level tidak bisa lagi dinasehati. Oke, Bapak Ibu yang sadar guna teladan, mungkin manfaat, yang nakum nyuruh pangapunten, monggo lanjut ke teladan. Biar pun langsung tanya, kita betul yang badannya bersama. Silakan Bu, ada Pak? Tidak ada. Gini, Pak Ustaz melanjutkan dari yang tadi yang sampaikan, terutama yang kaitan ketika Nabi Nuh atau Nabi Muhammad menasihati umatnya yang tidak memilih. Sekarang kalau kita implikasikan kepada keluarga kita Pak, pada waktu orang tua menasihati anaknya, atau kadang-kadang anaknya menasihati orang tuanya itu sudah Gini, di batasan mana atau di titik mana pada waktu kita itu memberikan nasihat, kemudian kita menjadi pasrah, terus dibagi itu Pak, di titik yang mana ini, batasannya sampai di mana. Kemudian yang kedua, adakah amalan tertentu Pak agar kita itu pada memberikan nasihat kepada anak, kepada istri, atau sebaliknya nasihat kita itu bisa didengar? Sudah 2 Pak, ini masih ada tidak sampaikan apa enggak? Lihat dua-dua aja. Oke. Oke, terima kasih.
Jadi Bapak Ibu, batasan nasihat itu sampai mana? Sebenarnya kalau yang dididik wajib yaitu keluarga inti, istri, suami, anak, ibu, bapak, itu sebenarnya sampai mati. Artinya tetap wajib. Kalau umpamanya orang tua punya anak, anaknya nggak sholat ya, orang tua tetap mempunyai kewajiban untuk mengingatkan. Mungkin frekuensinya saja yang diperkecil. Jadi batasannya ya tidak ada. Artinya umpamanya dia tidak sholat, dia ketemu diri. Nah, nampaknya orang kita tidak jelas. Putus malah sholat, kok sampean kok dari mata terkenal masjid terus ngomong. Pak, aja tempur di dalam masjid. Ini masjid, tetapi anak sholat maghrib loh, datang masjid Pak. Tapi beli. Nah, wong tuanya terus ngakoni. Terus sama lupa sholat. Nah, dia bisa tidak mau, bisa malas, bisa macam-macam. Itu harus selalu disampaikan. Kalimat selalu di sini frekuensinya itu terukur lah. Ya entah kalau ketemunya setahun bisa setahun sekali, kalau ketemunya setahun 2 kali ya 2 kali, kalau ketemunya tiap hari ya menyesuaikan aja. Yang penting tidak sampai ke level bosan. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya kan keluarga itu, kalau keluarga itu tidak ada batasannya. Makanya Nabi Nuh khusus untuk anaknya kan sampai titik darah nggak bisa, tapi yang lain boleh. Yang lain boleh, selain apa juga. Kalau yang keluarga inti, beliau tetap. Makanya keluarga itu penting. Keluarga inti siapa? Nah ini yang kemudian jangan sampai dilepas apapun yang terjadi. Kemudian pertama. Nah yang kedua, dungannya nopo. Ya dungannya sih biasa kita baca tuh Bapak ya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Itu doa itu kan memang doanya Nabi Nuh ketika Nabi Musa ketika mau nasihati Fir'aun. Itu doanya Nabi Musa ketika mau menghadapi Fir'aun. Coba saya bukakan ayatnya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Ayat berapa ya? 20. Oh ini 25 surat Toha. Dia Musa berkata, ya Tuhanku lapangkanlah dadaku. Perlindungan Nabi Musa awal IDWC. Aku ngadepi Fir'aun berarti Tuhannya awal IDWC. Wa yassir li amri, mudahkan urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, lepaskan kekakuan dari lidahku. Kadang kita mau menasihati itu kan lidahnya kadang kaku, orang tekan. Angel itu bukan angel yang muncul. Wah, pakaian pertimbangan. Mengkonek takkan dari wongi ngamuk bahaya. Mengkonek takkan dari wongi ngenente aku bahaya. Oh jojo sesuatu aku bonku menaik. Ya, macam-macam tuh ini. Gimana ini? Nah, terus kemudian yafqahu qawli, mereka mengerti perkataan. Itu tuh oleh momen dan Pak memberi nasihat. Itu doanya tadi di surat Toha mulai ayat 25 dan seterusnya. Oke, jadi itu kalau masalah doa. Jadi untuk keluarga jangan berhenti. Bagaimana ucapan? Ya kita ikhtiarkan dengan doa yang dibaca oleh Nabi Musa. Mohon tidak ada. Ustaz minta tolong dijelaskan. Pada waktu saya kirim Fatihah kepada arwah ibu yang sudah meninggal,
bahasa yang saya sampaikan bagusnya seperti apa? Summa ila ruhi atau summa ila arwahi. Ini yang pertama ya Pak. Yang pertama. Yang kedua, Ustadz, saya mohon pendapat panjenengan. Saya berusaha hijrah dari perbuatan kemarin tidak baik menjadi, saya berusaha menjadi lebih baik. Dan pada usaha hijrah itu saya merasa banyak sekali tantangan saya banyak sekali rintangan saya harus saya hadapi. Sikap saya seperti apa? Saya lagi Pak, tak sampaikan. Oh ini sudah pernah ditanyakan, tapi ada apa-apa saya sampaikan lagi. Bagusnya sebagai seorang istri Ustaz, saya sebaiknya sholat di rumah atau sholat di masjid. Ya, seperti itu. Oke, menurut Bapak Ibu, ini masalah redaksi. Sebenarnya redaksi itu ya tidak penting-penting amat, tapi mungkin karena ada yang membahas, ini kan jadi pembahasan. Jadi pertanyaannya itu spesifik ilahi atau ilawahi. Ilahi itu maknanya tunggal, ilawahi itu maknanya jamak. Oh itu satu, Allah itu banyak. Nah artinya kalau tadi pertanyaan lebih baik mana? Lah, sing disebut sapa? Umpamane ilahi nabiyina Muhammadin satu toh. Nah berarti untuk Allahnya Nabi Muhammad kan satu. Sing apa ya? Allahi. Nah kalau bapak-bapakku, mbah-mbahku, buyutku, lekku, dulurku, kaum muslimin ya ila awahi jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ditawar-tawarnya kan kalau min masyarikil ardi ila magharibiha bariha wa bahriha wa qadruhu. Nah itu kan hadal takdir. Nah jadi sebenarnya di situ kita itu tinggal melihat siyaqul kalam. Siyaqul kalam itu runtutan kalam. Jadi kita pahami aja, oh ini tujuannya jamak, oh ini tujuannya tunggal. Tunggal oh jawab jamak awal. Makanya kalau di desa-desa itu kan tiap menjelang Ramadan itu kan ada istilah awal jamak. Gitu kan betul. Awal jamak itu maksudnya biasanya entah apa tahlil atau mujahadah atau baca Quran. Nah itu baca Quran, nanti bacaan Quran itu hadirnya itu sekampung, bukan sekampung, lain kampung juga itu. Beberapa waktu yang lalu ya, di kampung saya itu kan masih ada itu kalau takoni hadirnya ono wong piro lah. Nah disebut ono wong 5.000 ya. Nah itu nyebut wong 5.000 jeneng siji-siji. Ini kawin balik ini pun nganti dalu. Jadi lek maca Quran kalau lek maca Al-Qur'an itu main foto suwe. Jadi Fatihah itu dibaca ben akhir tapi di kampung ila awahi basopo anggo wis genep 100 nek Al-Fatihah. Iki maca ya dominan. Nek kula sing kon maca boten ila hadati jami'i man kutibat asma'uhu ya Allah niki kula niati Fatihah katon sing ditulis ning ajenge kula niku kabeh kula suwi nek maca. Tapi boten malam sesuk dibotas panitiane dibotas. Lah kok kon kula dibaca tak rumoke tenan ora dibaca. Nah, jadi intinya adalah Allah itu berarti banyak, kalau itu berarti tunggal. Nah, pertanyaannya tadi, sing dimaksud pakai akun jadi oh gitu. Iya, jadi disesuaikan.
Nah, itu dasar. Tapi makanya Bapak Ibu untuk tunggal itu bisa dipakai jamak. Tapi itu udah tingkat lanjut ya. Jadi ilahi abaina wa ummahatina itu bisa. Tapi dasar utamanya jamak ya jamak. Tunggal. Jadi pertanyaan kita orang awam ya tunggal ke tunggal, jamak ke jamak. Itu yang nomor satu ya tadi. Yang nomor dua hijrah tapi dia nggak banyak. Oke. Jadi Bapak Ibu, tidak ada sebuah perjuangan tanpa tantangan. Jadi kalau panjenengan itu hijrah, dulu ahli maksiat, dulu perempuan tidak mau pakai jilbab, biyen ora sholat, biyen gaweane mendem, senengane judi online, judi tenan, macam-macam tuh niku. Jadi dari online Pak. oh ya, ayo anu nomor, kulkas, boleh, toger. Nah, itu kan yang hijrah artinya harus pindah dari sebelah timur ke sebelah barat atau yang lain. Yang pindah ke Bapak Ibu. Loh, pindah niku Bapak Ibu yang pertama harus adaptasi. Bocah yang pondok niku banyak yang nggak kerasan karena orang pintar adaptasi. Oh iya, yang pertama itu adaptasi. Nah, begitu kita punya lingkungan baru, lingkungan yang kita sebut dengan lingkungan hijrah ini pasti harus adaptasi. Maka muhajirin pertama kali yang hijrah kan namanya muhajirin. Orang Mekah di Madinah, tinggal timur itu Bapak Ibu dari dulu dari konsep. Tinggal timur ini malah dia kerasan kayak gini. Maka kemudian Nabi mempersaudarakan antara kaum muhajirin dengan kaum ansor. Nah, jadi kita harus pahami konsepnya dulu. Jangan pernah berpikir hijrah itu mandek dipindah toh, betul. Itu awal perjuangan, bukan akhir dari perjuangan. Awal dari perjuangan. Nah, di sini Bapak Ibu, begitu orang itu pindah, begitu orang itu hijrah, yang datang pertama itu apa? Tantangan. Dan itu sudah disebut oleh Allah dalam Quran. Di surat Al-Ankabut, Allah menyampaikan, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman? Ini kan hijrah, kafir jadi mukmin. Apakah Anda manusia mengira mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Nah, jadi pertanyaan kedua tadi, kok aku menghadapi banyak ujian ya? Ono koncone, motor itu banyak ujiannya. Ujiannya banyak Bapak Ibu. Mungkin temannya ganti circle, ganti kocok. Sing kocok ini besok mari. Wih, iso ngomong sana nih bukan? Ngomong sana nih. Malah yang hijrah itu dituduh maksiat. Jadi ini terjadi pembiasan kebenaran. Kebiasaan benar. Apalagi posisinya minoritas, wah sakit. Dikira Bilal masuk Islam itu perjuangan. Oh dia berada di penteng pangannya sikile dari waktu gebuki. Itu perjuangan. Itu kan efek dari hijrah. Kalau kita mau menggunakan hijrah sebagai istilah tadi. Jadi efek dari hijrah itu begitu. Sehingga Bapak Ibu, apa yang diceritakan tadi, kok dapat tantangan, ujian dan sebagainya, itulah memang yang harus dia jalani. Nah ini tenangan pola, kuat tenang pola. Dia ngomong, kok ngomong, komitmennya ada. Jadi ayatnya begitu. Terus Allah mengingatkan, walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang sebelum mereka. Biar itu diuji, apa juga saya kira diuji.
baru ngomong aku hijrah terus dinengno wae kalau Gusti Allah mboten wonten. Nah nanti akan kelihatan iki hijrah kuwi serius pola ojo-ojo kasem. Nah ini yang kemudian menjadi pertimbangan bagi kita semua. Makanya para ulama mengatakan nek hijrah niku kula jenengan ojo 180 derajat. Lek langkahe kok sithik wae nek niku. Mengko gak turbulensi nek niku pesawat. Nggih to, pesawat ujug-ujug belok kanan apa ada kanan gua pesawat wae ono sithik jero iso balik terus. Artinya smooth, pelan-pelan aja. Jangan drastis. Kenapa? Lu pada boleh masalah Anda pusing kan? Siap kan? Kan lebih baik ngeten Bapak itu, ngeten nggih umpamane. Kita tujuannya mau belok kanan 190 derajat. Niki kan nek disengkake niku kan iso wae masalah kok. Makanya kula jenengan diperpanjang jalannya. Kan ngoten to nggih. Lho kenapa kok niku dalan munggahne niku di puncak kok mesti mubang-mubang ya Pak. Napa ora dikeceke napa? Ngono kok hijrah langsung 180 derajat. Aduh aja munggah nek ambuh kabeh. Makanya jadi memang sengaja gitu. Semakin landai semakin enak tuh Bapak. Makanya jalan tol itu kan dibikin nek umpamane munggah dhuwur, piye carane munggahe kan sithik kan. Kan apa pemilihannya pasti kan ada batasan itu nih. Supaya apa? Smooth jalannya. Nah, jadi kalau tadi kok saya hijrah kemudian banyak tantangan. Oh iya, pasti itu. Pasti. Jadi jangan sampai kita itu hijrah, kita itu beralih menuju kebaikan terus bayangannya ini enak-enak mengkonek hijrah duitnya tapi hijrah artis nggak lu jilbab pun boleh pasangannya kok mungkin beda hijrah influencer oh beda pokoknya wah ini non muslim berarti muslim kan nek saat ini kita video kan penontonnya ada Pak apa mulai digawe judul bombastis wah mandang bosan ya pakai meneng, kan dia kan konten kok. Nah jadi ya memang berat. Hanya orang-orang yang punya komitmen yang bisa menjalani hal seperti itu. Makanya nih, kalau dengan siapapun deh, mulanya ngaji nanti lagi alon-alon dengan berusaha kesusu sumak. Ngeten alat-alat mohon. Jadi ujian monggo disiapi adaptasi tata hati, tata pikiran bahwa memang orang yang hijrah itu pasti ada tantangannya. Kalau ingin kuat lagi ya di surat Al-Ankabut ayat nomor 2 dan ayat nomor 3. Kalau kita melihat cerita-cerita masa lalu nanti di Pantai Nibah masih tahun itu nggak pakai godok kok digoreng godok boleh Sumayyah ditusuk karena kemaluannya sampai tembus atas gara-gara dia hijrah tadi. Banyak cerita-cerita yang seperti itu. Terus tadi masalah ibu-ibu ya, ibu-ibu sholat di masjid maupun di rumah. Jadi gini Bapak Ibu, yang pertama hadis Nabi niku menyampaikan sebaik-baik perempuan itu sholatnya di rumah. Niku hadis Kanjeng Nabi ngendikan ngoten. Sebaik-baik perempuan itu sholatnya di rumah. Terus di lain tempat sebaik-baik rumah itu di kamar. Artinya semakin tidak terekspos, tidak terlihat bagi perempuan itu semakin bagus. Ini harus dipahami. Jadi hati saya mau jadi sebaik-baiknya perempuan adalah sholat di rumah. Nah, di hadis lain Nabi mengatakan kepada bapak-bapak,
istrimu apabila ingin sholat di masjid jangan kamu larang. Jadi tidak boleh dilarang. Itu dawuhnya Nabi. Terus kemudian di beberapa riwayat disebut bahwa Nabi itu ketika sholat, khususnya sholat subuh, yang sering sholat subuh, beliau itu tidak akan keluar dari masjid sebelum ibu-ibu rampung metu teh. Nah, hadis tadi memberi informasi yang ibu-ibu itu sudah jamaah. Kan ngoten lho, Kanjeng Nabi niku ngenteni ibu-ibu bubar nembe Kanjeng Nabi bubar. Berarti ibu-ibu kan wonten. Bahkan waktu itu ibu-ibu itu, antara ibu-ibu dan bapak-bapak itu tidak ada pembatas. Saat ini kan sudah pembatas lah ya. Nah, dulu tidak ada pembatas. Zaman Nabi benar. Sehingga sholat jamaah. Nah, artinya ini ada dua sisi. Saapi-api wong wadon sholat wining omah. Nek ana wong wadon pengen sholat ning masjid, aja mbok larang. Kanjeng Nabi sendiri faktanya membiarkan orang-orang yang ada di situ. Nah, terus hadisnya mau kan api-api wong wadon. Nah, kemudian kan dianalisis. Sing dimaksud api-api wong wadon kuwi bicara pahala, afdol, keutamaan, atau bicara apa api-api. Kan api-api kan kudune dilihat kontennya kan. Nah, mari kita lihat beberapa ayat. Kita lihat bagaimana situasi zaman Nabi. Tentang beberapa ayat itu contoh khususnya istri Nabi itu. Wa qala fi buyutikunna wa la tabawwajna tabawwajal jahiliyah. Ayat itu ada di juz 22. Wahai istri-istri Nabi, tetaplah kamu di rumah, ojo lungo-lungo. Nah, ojo lungo-lungo itu ternyata bukan hanya kaitannya dengan sholat. Yo muwabeh niku ojo lungo. Wakolona maknanya itu kolona itu kolona ini wawe nek perlu judes ini ayatnya apa? Wakolona fi buyutikunna dan tetaplah kamu berada di rumah kalian. Wakolona walaupun baru jenata baru jahiliyah, jangan berhias seperti hiasan orang jahiliyah. Wakolona Wakala nabi buyutikunna wa tatabarazna wa aqimna sholat wa aqimna zakat wa atina wa rasulah dan seterusnya. Ini perintah untuk. Nah, salah satunya yang disampaikan di situ, fala takhdhu'na bil qaul, janganlah kamu melemah lembutkan suara. Jadi mau metode itu aturan istri-istri Nabi itu boleh untuk metu rumah. Jadi orang untuk macak kaya pacakane wong jahiliyah nanti ping telu apa nek karo wong liya ora itu lembut, lemah lembut, tapi kono doganan nek karo bojone, karo anake, karo dulure kon sing halus, nek karo wong liya sing judes. Saiki kita itu balik lagi. Nek karo bojone judes e masyaallah. Kalau wong liya halus. Aja tak pun dimana. Kuwi nek wong liya, nek bojone betul. Nah, ini cerita. Nah, ini kan situasi sosial yang ada pada masa itu Bapak Ibu. Nah, terlepas dari itu memang Nabi mengatakan bahwa lebih baik perempuan itu sholat di rumah. Oke. Nah, saat ini sikap kita di zaman sekarang kan menurut Bapak Ibu. Kan ngoten ya. Nek kalimatnya ada Nabi boleh sampai. Nah, ini analisa maksudnya, bukan hadis. Analisa. Saya
Saniki jenengan boleh apa nih? Sebaik-baik itu sing maksud sebaik-baik ini sing akeh pahalane apa dalam konteks baik. Nek jenengan pengen dapat pahala lebih banyak, keutamaan lebih banyak dari banyak sisi, tentu di masjid lebih. Ya, kita hitung sekarang. Jenengan ke masjid, ibu-ibu yang khususnya, ya, tentu dengan kondisi tidak menimbulkan fitnah. Jenengan ke masjid, setiap satu langkah dan satu kali kebaikan, dihapus satu kejelekan, diangkat satu derajat. Tapi nek omah kan oleh. Jadi langkahnya gitu. Jangan manghitung ya Pak. Kuwi ku nek diakumulasi yo piro? Apa meneh nek salate adu-adu omahe. Yang itu tidak dijawab ketika di rumah. Satu itu. Yang kedua Bapak Ibu, nek jenengan pergi ke masjid berarti ada potensi sholat tahiyatul masjid. Mau mana kalau tahiyat rumah kan loh. Itu yang kedua. Terus yang ketiga Bapak Ibu, ketika kita di masjid kan potensi jamaah. Lah nek omah potensi sendirian kan nggak bener iki. Lah nek omah jamaah, ning masjid jamaah mungkin setara. Tapi nek omah dhewean, ning masjid jamaah, oh aduh, sing ning masjid itu ikut, sing ning omah itu siji. Nah ini kalau diakumulasi itu kok lebih baik di masjid, lebih banyak pahalanya di masjid. Terlepas bahwa kita mau kembali ke itu hadis itu maksudnya lebih utama di rumah karena semua hitung-hitungan tadi itu tetap kalah kalau memang itu nih rumah. Ya tidak apa-apa kalau kita berpendapat begitu. Ada Bapak Ibu, ada seseorang yang ngotot, wah sobat, pokoknya mau nih masjid mau itu nih tetap ambil ini. Walaupun nek masjid itu pahalanya itu ini tetap apa ini ngomah. Ya wis nek jenengan berpendapat wonten sing penting konsisten. Lah wong makan kaji kalau bojone. Bar makan kaji sing wedok dicek salat ning masjid. Kalau tekan dikandani, Mas, bojone ora hotel lek ngopo. Ning hotel siji ning kene 100.000. Kondomu ning omah kan kuwi apik daripada masjid. Kuwi kudu masjid kau, kuwi masjid Gondosari. Ora ngono. Lho kan Nabi nek ngendikane ning omah. Kanjeng Nabi nek ngendika ya ning Mekah Madinah to. Wong kaume wong Mekah Madinah. Iku pembandingnya mboten masjid Baitul Salam mboten. Pembandingnya itu nabawi dah. Ini dipikir-pikir, iya ya. Lah piye kondone mek konsisten ngono. Betul pernah ini masjid Haram betul gue HP ini masjid. Nah ya wes berarti sampai tak tekor ya gitu ya. Kita kan bicara tentang konsistensi karena para ulama ketika melihat ini kan melihat dalam berbagai macam aspek, tidak satu saja. Oke. Terus Bapak Ibu itu memang hadisnya banyak, yang satu memang, dan ini kalau teman-teman mau menganggap bahwa ini absolut ya berarti wis pokoknya ini rumah gue jadi orang nek nganggo pendapat ini nek ngaji barisa jadi sholat ini rumah bar sholat langsung makan masjid. Jadi orang sholat yang masjid sih bukan apa ini rumah apa ini rumah itu Bapak Ibu. Kita terus dengan sadar menggali dalam berbagai macam sisi ini. Oke, matur dulu. Sahabat. Oke, Bapak Ibu monggo kita akhirkan di doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika
منك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.